wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Putri Desi Milasari dari Prodi Ilmu Hadis Institut Agama Islam Negeri Jember. Di sini saya mendapatkan tugas untuk menjelaskan mengenai mahabbah dalam tasawuf. Sebelum kita membahas mengenai mahabbah, apa sih tasawuf itu? Tasawuf adalah ilmu untuk mengetahui bagaimana cara mensucikan diri, menjernihkan akhlak, membangun zahir dan batin, serta untuk memperoleh kebahagiaan yang abadi. Tasawuf pada mulanya merupakan gerakan zuhud atau menjauhi duniawi. Para sufi memulai dari taubat dan akhirnya adalah mahabbah. Setelah taubat ada yang namanya zuhud, ada yang namanya sabar, fakr, tawadhu, khauf, takwa, ikhlas, syukur, tawakal, kemudian ridho, yakin, unskor, dan akhirnya adalah mahabbah. Makomat tertinggi dari tasawuf adalah mahabbah. Mahabbah berasal dari kata Arab, yaitu ahabba yuhibbu mahabbatan. Maknanya adalah mencintai secara mendalam. Mahabbah bisa juga diartikan sebagai al-wadud, yaitu sangat penyayang lagi pengasih. Tokoh sufi yang menjadi acuan dalam makomat cinta ini adalah Robiah Al-Adawiyah. Pasti nama ini sudah tidak asing lagi. Robiah Al-Adawiyah ketika ditanya apakah ia membenci setan, ia menjawab, kecintaannya kepada Allah tidak memberikan tempat di dalam hatinya untuk membenci kepada siapapun. Nah, dalam konsep tasawuf, tingkatan cinta Robiah Al-Adawiyah ini merupakan cinta tertinggi kualitasnya. Cinta memiliki tingkatan-tingkatan, yaitu sesuai dengan kadar kecintaannya. Maka ada yang namanya muratibul hub. Muratibul hub yang pertama adalah tatayum. Tatayum merupakan penghambaan. Cinta yang tertinggi ini hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai penghambaan kita kepada Allah. Tidak boleh kepada selain Allah. Kemudian yang kedua yaitu al-aish, yaitu kemesraan. Cinta yang kedua ini hanya boleh diberikan kepada Rasulullah SAW dan Islam, yaitu dengan cara meneladaninya. Kemudian yang ketiga yaitu syauq. Syauq atau kerinduan. Kerinduan ini hanya diberikan kepada mukmin, orang yang beriman, yaitu sebagai rasa kasih sayang dan cinta. Kemudian yaitu as-sababah. Cinta tingkatan yang keempat ini hanya diberikan kepada orang sesama Islam, orang yang muslim, yaitu karena ada hubungan persaudaraan atau ukhuwah Islamiyah. Yang kelima yaitu al-'athaf. Cinta yang kelima ini hanya diberikan kepada semua manusia, yaitu sebagai rasa peduli untuk mendawai agar mereka selamat di dunia maupun di akhirat. Dan tingkatan yang terendah dari muratibul hub adalah al-'alaqah. Cinta ini merupakan cinta yang diberikan atau yang ditujukan kepada semua materi, baik maupun di langit dan di bumi, yaitu sebagai fasilitas kita dalam rangka beribadah kepada Allah. Baik, selanjutnya dari segi orangnya, menurut Al-Sarraj, mahabbah dibagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama, cinta dari orang biasa, yaitu orang yang selalu mengingat Allah dengan cara berzikir, suka menyebut nama-nama Allah, dan
senantiasa memuji Allah. Yang kedua, cinta dari orang yang sidik, yaitu cinta yang kedua ini membuat orang dapat menghilangkan kehendak dan sifat-sifatnya sendiri, sehingga yang ada di dalam hatinya penuh dengan kecintaannya kepada Allah dan kerinduannya kepada Allah. Yang ketiga, cinta dari orang-orang yang arif, yaitu orang yang tahu betul kepada Allah, sehingga yang dia lihat dan dia rasa bukan lagi cinta, tapi diri yang dia cintai. Menurut Harun Nasution, mengutip dari Al-Saraj, alat untuk mencapai mahabbah ada 3. Yang pertama al-qalb atau hati sanubari, yang kedua ruh, yang ketiga sir. Al-qalb yaitu alat untuk mengetahui sifat-sifat Allah, ruh yaitu alat untuk mencintai Allah, sedangkan sir yaitu alat untuk melihat Allah. Jadi sir itu lebih halus daripada ruh, dan ruh itu lebih halus daripada qalb. Mahabbah juga memiliki dalil-dalil di dalam Al-Quran maupun hadis Nabi. Di dalam Al-Quran misalnya surah Ali Imran ayat 31 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, apabila kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, sehingga niscaya Allah akan mencintai dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian di dalam hadis Nabi SAW, An Anas an Nabi SAW, qala salasun man kunna bihi wajada halawatal iman ayyakun Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illallah wa ayyakraha ayyauda fil kufri kama yakrahu ayyaqdaka finnar, rawahu al-Bukhari. Yang artinya dari Anas bin Malik, Nabi SAW bersabda, 3 hal barang siapa memilikinya maka ia akan merasakan manisnya iman. Yang pertama yaitu Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Yang kedua, tidak mencintai seseorang kecuali hanya karena Allah. Yang ketiga, ia benci kembali ke dalam kekafiran, sebagaimana ia benci dimasukkan ke dalam neraka. Terima kasih, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata maupun materi, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebagai penutup, izinkan saya untuk membacakan salah satu puisi karya dari Robiah Al-Adawiyah. Tuhanku, tenggelamkan aku dalam cintamu, hingga tak ada satupun menggangguku dalam jumpamu. Tuhanku, bintang gemintang berkelip-kelip, manusia terlena dalam tidur lelap. Pintu-pintu istana pun telah tertutup rapat. Tuhanku, demikian malam pun berlalu, dan inilah siang datang menjelang. Aku menjadi resah gelisah. Apakah persembahan malamku engkau terima? Hingga aku berhak merenggut bahagia. Ataukah itu kau tolak?
hingga aku dihimpit duka. Demi kemahakuasaanmu, inilah yang selalu kulakukan. Selama kau beri aku kehidupan, demi kemanusiaanmu. Andai kau usir aku dari pintumu, aku tak akan pergi berlalu, karena cintaku padamu sepenuh kalbu. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.